Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang mulia ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas dampak iptek dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita memulai perkuliahan pada pertemuan yang ke-6 ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini membawa manfaat dan barokah. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-6 ini kita akan membahas dampak iptek dalam kehidupan manusia. Saudara-saudara mahasiswa, dalam kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Semua orang dapat merasakan begitu banyaknya kemudahan yang dapat dinikmati. Orang dapat berperjalanan jauh dalam waktu singkat dengan alat transportasi seperti pesawat terbang, dapat dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya beribu-ribu kilometer dengan handphone, telepon, dan mengerjakan sesuatu dengan ringan karena ditemukannya alat-alat penunjang, dan masih banyak lagi. Saudara-saudara mahasiswa, namun di samping banyak sekali manfaat yang telah diperoleh manusia, di sisi lain muncul juga dampak yang tidak jarang merugikan banyak manusia. Saudara-saudara mahasiswa, pertama kita membahas tentang dampak terhadap kebutuhan pokok. Yang pertama, sandang. Manusia menemukan cara untuk memintal benang sehingga dihasilkan sehelai kain, dan pada saat ini ditemukan mesin pintal modern yang dapat memproduksi kain dalam jumlah besar dan relatif singkat serta dengan beragam variasi warna dan corak. Ada yang terbuat dari kapas, sutra, dan bahan kimia. Ada pula yang terbuat dari campuran batu bara dan minyak yang dipanaskan bersama udara dan air sehingga menghasilkan benang nilon. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang kedua, pangan. Di bidang pangan, saat ini manusia mampu mendapatkan pangan lebih cepat dengan mempersingkat waktu panen. Dapat membasmi hama penyerang tanaman dengan ditemukannya pestisida. Pestisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk memberantas hama dan penyakit yang merusak tanaman. Jenis dari pestisida diantaranya adalah insektisida atau pembasmi serangga, herbisida, pembasmi tumbuhan,
dan fungisida pembunuh lumut. Selain itu juga menghasilkan varietas yang unggul yang diharapkan dapat menghasilkan produk yang unggul pula. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bidang kelautan dapat dideteksi posisi ikan yang akan ditangkap, teknologi penjaringan upwelling yang akan mempermudah untuk menangkap ikan. Saudara-saudara mahasiswa, yang ketiga, papan. Untuk memenuhi pemukiman, saat ini dijumpai gedung-gedung bertingkat di mana untuk menahan beratnya dibuatlah pondasi yang kuat dari beton. Dan untuk memperluas area yang bisa ditempati manusia, maka dibuatlah pulau-pulau buatan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada. Kemudian kita akan membahas dampak terhadap peningkatan kesehatan. Pada saat ini, ketika ada orang yang organ tubuhnya sudah tidak dapat berfungsi lagi, maka upaya cangkok mata, cangkok hati, cangkok ginjal bukan lagi hal yang aneh. Bahkan sedang dilakukan pembuatan organ buatan, yaitu alat buatan manusia yang dapat ditanam di dalam tubuh untuk menggantikan bagian-bagian yang sudah tidak dapat berfungsi lagi. Saudara-saudara, bahkan penggunaan perunut radioaktif untuk mendeteksi tempat-tempat yang sakit sudah diketahui secara umum. Secara umum, dampak terhadap peningkatan kesehatan adalah: 1. Meningkatkan ilmu dan fasilitas di bidang kedokteran. Yang kedua, meningkatkan teknologi obat-obatan. Yang ketiga, memberantas penyakit menular. Dan yang keempat, membantu timbulnya penyakit tertentu. Saudara-saudara mahasiswa, kemudian dampak terhadap penyediaan energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Dengan kemajuan teknologi, proses penghilangan minyak dan pengolahannya dapat dilakukan lebih efisien. Di samping itu, ditemukannya alat-alat untuk mengolah potensi alam untuk diubah menjadi energi juga semakin banyak. Seperti pemanfaatan air, gelombang laut, angin untuk menggerakkan generator yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi. Saudara-saudara mahasiswa, di samping itu telah pula dimanfaatkan tenaga matahari sebagai sel surya yang juga menghasilkan energi. Jadi, saudara-saudara mahasiswa, berbagai upaya manusia untuk penyediaan energi meliputi pemanfaatan energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi pasang surut, energi biologis atau pemanfaatan sampah, dan energi biomasa. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, kemudian dampak terhadap komunikasi dan transportasi. Perbedaan tempat atau wilayah saat ini bukan kendala untuk dapat berkomunikasi via suara maupun gambar. Ditemukannya radio, televisi, telepon genggam dengan seperangkat fasilitas yang dimiliki. Demikian juga dengan jangkauan wilayah satu dengan yang lain dapat ditempuh dalam waktu singkat dengan kendaraan darat, laut, dan udara. Kemudian, saudara-saudara mahasiswa, dampak terhadap pencapaian kemakmuran.
Adanya sains dan teknologi telah membawa pada perubahan, yaitu kemudahan, kemakmuran, dan kenyamanan dalam kehidupan. Hal ini meliputi terpenuhinya kebutuhan manusia yang semakin baik, yaitu penemuan teknik modern bidang penerbangan, teknik kimia, teknik sipil, teknik listrik, dan teknik mekanik yang menghasilkan bahan-bahan dasar untuk industri, mesin-mesin yang sangat kompleks, pesawat terbang yang canggih, dan lain sebagainya. Demikian pula, saudara-saudara mahasiswa, pendaya gunaan sumber daya alam semakin optimal dengan ditemukannya formula pupuk yang tepat yang dibutuhkan tanaman berikut pencegahan dari hama, dan juga pengembangan industri pengolahannya. Transportasi dan komunikasi juga semakin mudah, serta pengaruh bagi sumber daya manusia sendiri adalah semakin menaikkan kualitas sumber daya manusia, di mana keterampilan dan kecerdasannya semakin meningkat. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kemudian teknologi dan kelangsungan hidup manusia. Yang pertama adalah usaha mencari sumber daya energi non-konvensional. Berbagai upaya, saudara-saudara mahasiswa, berbagai upaya dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan akan energi. Hal ini disebabkan semakin berkurangnya sumber-sumber energi non-konvensional. Beberapa di antaranya adalah energi matahari, energi panas bumi, energi angin, energi pasang surut, energi biogas, serta energi biomasa. Saudara-saudara mahasiswa, yang pertama, energi matahari. Matahari merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber energi sepanjang masa dan dapat dimanfaatkan oleh siapapun, di mana matahari menyediakan 10.000 kali energi matahari telah lama digunakan manusia, walaupun dalam skala kecil yang mungkin sering diabaikan. Sebagai contoh, energi sinar matahari biasa digunakan pada proses pengeringan tembakau dan ikan asin di banyak wilayah Indonesia. Energi surya atau matahari berpotensi menjadi penyedia energi terbesar di dunia, serta mampu memenuhi kebutuhan energi dalam waktu yang cukup lama apabila dieksploitasi dengan tepat. Saudara-saudara mahasiswa, matahari dapat dipergunakan secara langsung, baik memproduksi listrik atau memanaskan, bahkan untuk mendinginkan. Potensi energi matahari hanya dibatasi oleh sejauh mana kita bisa menangkap peluang serta memanfaatkan potensi yang ada padanya. Berbagai cara untuk memanfaatkan energi dari matahari, baik itu yang dipergunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Secara istilah, tenaga surya adalah merubah atau mengkonversi sinar matahari secara langsung menjadi panas atau energi listrik sesuai dengan keinginan kita. Tenaga matahari terdiri dari dua tipe dasar, yaitu sinar matahari dan fotovoltaik. Foto sama dengan cahaya,
voltaik sama dengan tegangan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, pembangkit listrik tenaga panas matahari secara sederhana, listrik yang dibangkitkan dari tenaga panas matahari adalah mengkonsentrasikan cahaya matahari menuju satu titik atau garis yang dikumpulkan melalui kaca-kaca besar, yang kemudian panas yang dihasilkan menghasilkan uap panas, di mana uap panas tersebut menghasilkan tekanan yang dipergunakan untuk menjalankan turbin yang menghasilkan listrik. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Kemudian kita membahas tentang energi panas bumi. Energi panas bumi atau yang dikenal sebagai energi geotermal atau panas bumi adalah pemanfaatan energi panas yang berasal dari dalam bumi. Panas yang dihasilkan dari berbagai proses geologi menghasilkan panas di beberapa tempat dibanding tempat yang lain. Panas yang dihasilkan berkisar 500 Celcius atau 773,15 K tersebut dapat digunakan sebagai energi panas. Saudara-saudara mahasiswa, sumber air panas geotermal yang ditemui dekat permukaan dapat langsung dimanfaatkan melalui pipa-pipa ke tempat yang membutuhkan air panas. Ini adalah salah satu cara geotermal digunakan untuk air panas, menghangatkan rumah, untuk menghangatkan rumah kaca, dan bahkan mencairkan salju di jalan. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Pembangkit listrik tenaga panas bumi. Pembangkit listrik tenaga panas bumi menggunakan sumber pada kedalaman hingga 1,5 km atau lebih untuk mencapai cadangan panas bumi yang sangat panas. Panas bumi yang didapat digunakan secara langsung untuk menggerakkan turbin, selain memompa air panas bertekanan tinggi menuju tangki yang bertekanan rendah. Perpindahan tekanan inilah yang menyebabkan terjadinya kilatan panas. Saudara-saudara mahasiswa, yang menggerakkan atau menjalankan generator turbin pada pembangkit listrik yang lebih modern menggunakan air panas yang berasal dari tanah untuk memanaskan cairan lain seperti isobutane yang dipanaskan pada temperatur yang lebih rendah dari air atau titik-titik lebih rendah. Ketika cairan atau isobutane menguap dan mengembang, maka cairan itu akan menggerakkan turbin. Saudara-saudara mahasiswa, keuntungan tenaga panas bumi. Salah satu keuntungan dari pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah hampir tidak ditimbulkannya polusi atau emisi gas rumah kaca. Selain tidak menimbulkan polusi suara, serta energi panas bumi ini dapat diandalkan. Listrik yang dihasilkan dari pembangkit tenaga geotermal ini mencapai 90% lebih baik dibandingkan pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang hanya menghasilkan 65-75% energi listrik. Namun sayangnya, di berbagai negara, energi ini belum banyak dimanfaatkan secara besar-besaran. Terutama negara dengan cadangan panas bumi melimpah belum
memanfaatkan sumber energi yang terbarukan ini. Saudara-saudara mahasiswa, energi angin sebagai salah satu energi yang terbarukan dan terlihat sederhana, teknologi tenaga angin termasuk dalam sumber energi yang berkembang paling cepat di dunia. Energi yang ditransfer melalui baling-baling yang didesain secara aerodinamis dalam sebuah menara, energi yang dioperasikan berdasarkan variabel kecepatan angin ini menggerakkan generator-generator listrik. Kemudian kita membahas tentang tenaga angin saat ini. Saudara-saudara mahasiswa, perkembangan teknologi dalam 2 dekade terakhir menghasilkan turbin angin yang modular dan mudah dipasang. Saat ini, sebuah turbin angin modern 100 kali lebih kuat daripada turbin 2 dekade yang lalu, dan ladang angin saat ini menyediakan tenaga besar yang setara dengan pembangkit listrik konvensional. Pada awal tahun 2004, pemasangan tenaga angin secara global telah mencapai 40.300 MW, sehingga tenaga yang dihasilkan cukup untuk memenuhi kebutuhan sekitar 19 juta rumah tangga menengah di Eropa, yang berarti sama dengan mendekati 47 juta orang. Dalam 15 tahun terakhir ini, seiring meningkatnya pasar, tenaga angin memperlihatkan menurunnya biaya produksi hingga 50%. Saat ini, di wilayah yang anginnya maksimum, tenaga angin mampu menyaingi PLTU batubara teknologi baru, dan di beberapa lokasi dapat menandingi pembangkit listrik tenaga gas alam. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, tenaga angin pada tahun 2020. Selama beberapa tahun terakhir, pemasangan kapasitas angin meningkat melebihi 30%. Hal tersebut membuat target untuk menjadikan tenaga angin mampu memenuhi kebutuhan energi dunia hingga 12% pada tahun 2020 menjadi realistis. Di saat bersamaan, hal tersebut juga akan membuka kesempatan terbukanya lapangan pekerjaan hingga 20 juta dan mengurangi emisi CO2 hingga 10.700 juta ton. Saudara-saudara mahasiswa, berkah terus meningkatnya ukuran dan kapasitas rata-rata turbin pada tahun 2020, biaya pembangkit listrik tenaga angin pada wilayah yang menunjang akan turun hingga 2,45 sen per kWh, lebih murah 36% dari biaya pada tahun 2003 yang mencapai 3,79 euro atau kWh. Sambungan kabel listrik tidak termasuk dalam biaya ini. Saudara-saudara mahasiswa, tenaga angin setelah tahun 2020. Bagaimana tenaga angin setelah tahun 2020? Bahwa sumber angin dunia sangat besar dan menyebar dengan baik di semua kawasan negara. Menggunakan teknologi saat ini, tenaga angin diperkirakan dapat menyediakan 53.000 terawatt atau per jam setiap tahunnya, yang berarti 2 kali lebih besar dari proyeksi permintaan energi pada tahun 2020, meninggalkan tempat yang penting untuk tumbuhnya industri bahkan dalam 1 dekade ke depan.
Amerika Serikat sendiri mempunyai potensi angin yang cukup untuk menyediakan pasokan kebutuhan energi bahkan 3 kali lebih besar daripada kebutuhannya. Saudara-saudara mahasiswa, bagaimana kelebihan tenaga angin? Ramah lingkungan, keuntungan terpenting dari tenaga angin adalah berkurangnya level emisi karbon dioksida, penyebab perubahan iklim. Tenaga ini juga bebas dari polusi yang sering diasosiasikan dengan pembangkit listrik berbahan bakar fosil dan nuklir. Saudara-saudara mahasiswa, penyeimbang energi yang sangat baik, emisi karbon dioksida, berhubungan dengan proses produksi, pemasangan, dan penggunaan turbin angin selama rata-rata 20 tahun siklus hidup, membayar kembali terjadinya emisi setelah 3-6 bulan pertama, yang berarti lebih dari 19 tahun produksi energi tanpa ongkos lingkungan. Cepat menyebar pembangunan ladang angin dapat diselesaikan dalam waktu seminggu. Menara turbin, badan dan bilahan besi dipasang di atas permukaan beton bertulang dengan menggunakan alat pemindah besar. Sumber energi terbarukan dan dapat diandalkan angin yang menjalankan turbin selalu gratis dan tidak terkena dampak harga bahan bakar fosil yang fluktuatif. Tenaga ini juga tidak butuh untuk ditambang, digali, atau dipindahkan ke pembangkit listrik. Seiring meningkatnya harga bahan bakar fosil, nilai tenaga angin juga meningkat dan biaya keseluruhan pembangkit akan menurun. Saudara-saudara mahasiswa, selanjutnya dalam proyek besar yang menggunakan turbin ukuran medium yang sudah disetujui, tenaga angin mampu beroperasi hingga 98% secara konstan. Artinya hanya 2% waktu turun mesin untuk perbaikan. Catatan jauh lebih baik dari yang bisa diharapkan dari pembangkit listrik konvensional. Saudara-saudara mahasiswa, yang kelima, bagaimana variabel angin? Variabel angin menimbulkan masalah manajemen sistem jaringan listrik lebih sedikit daripada yang diharapkan oleh pihak-pihak yang skeptis. Tidak stabilan permintaan energi dan kebutuhan untuk melindungi gagalnya pembangkit listrik konvensional memenuhi kebutuhan tersebut. Sesungguhnya membutuhkan sistem jaringan listrik yang lebih fleksibel daripada tenaga angin, dan pengalaman dunia nyata telah menunjukkan bahwa sistem pembangkit listrik nasional mampu menjalankan tugas tersebut. Saudara-saudara, pada malam berangin, sebagai contoh, turbin angin 50% pembangkit listrik bagian barat Denmark, tapi kekuatannya telah terbukti dapat diatur. Penciptaan listrik, penciptaan jaringan listrik yang super mengurangi masalah ketidakstabilan angin. Caranya dengan membiarkan perubahan pada kecepatan di wilayah-wilayah berbeda untuk diseimbangkan satu sama lain. Bergerak ke depan, perkembangan tenaga angin berkembang dengan pesat saat ini. Namun demikian, masa depan tenaga ini belum terjamin. Saat ini, tenaga angin telah dimanfaatkan oleh sekitar 50 negara di dunia. Namun, sejauh ini, kemajuan itu disebabkan oleh usaha segelintir pihak, yaitu yang dipimpin oleh Jerman, Spanyol, dan Denmark.
Negara-negara lain perlu untuk memperbaiki industri tenaga angin secara dramatis jika target global ingin dicapai. Oleh karena itu, prediksi untuk menjadikan tenaga angin dapat memasok energi dunia sebesar 12% pada tahun 2020. Sebaiknya tidak dilihat sebagai hal yang pasti, tapi sebagai tujuan satu kemungkinan masa depan yang kita pilih jika kita mau. Saudara-saudara mahasiswa, kemudian bagaimana energi pasang surut? Pasang surut adalah perubahan atau perbedaan permukaan air laut sepanjang waktu yang diakibatkan karena gaya gravitasi, gaya tarik bulan dan matahari, serta karena gerakan revolusi bumi. Bulan dan matahari keduanya memberikan gaya gravitasi tarikan terhadap bumi yang besarnya tergantung kepada besarnya massa benda yang saling tarik-menarik tersebut. Bulan memberikan gaya tarik atau gravitasi yang lebih besar dibanding matahari. Hal ini disebabkan karena walaupun massa bulan lebih kecil dari matahari, tetapi posisinya lebih dekat ke bumi. Gaya-gaya ini mengakibatkan air laut yang menyusun 71% permukaan bumi menggelembung pada sumbu yang menghadap ke bulan. Pasang surut terbentuk karena rotasi bumi yang berada di bawah muka air yang menggelembung ini yang mengakibatkan kenaikan dan penurunan permukaan laut di wilayah pesisir secara periodik. Gaya tarik gravitasi matahari juga memiliki efek yang sama, namun dengan derajat yang lebih kecil. Daerah-daerah pesisir mengalami 2 kali pasang dan 2 kali surut selama periode sedikit di atas 24 jam. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, Indonesia merupakan negara kepulauan yang dikelilingi oleh lautan. 2 lautan besar, yakni Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik, dan posisinya yang berada di garis khatulistiwa menyebabkan kondisi pasang surut, angin, gelombang, dan arus laut yang cukup besar. Hal ini, saudara-saudara, hasil pengukuran tinggi pasang surut di wilayah laut Indonesia menunjukkan beberapa wilayah lepas laut pesisir daerah Indonesia memiliki pasang surut yang cukup tinggi. Gambar 1 memperlihatkan peta pasang surut wilayah lautan Indonesia. Dari gambar tersebut tampak beberapa wilayah lepas laut pesisir Indonesia yang prospek memiliki pasang surut cukup tinggi, antara lain wilayah laut di timur Riau, laut dan muara sungai antara Sumatera Selatan dan Bangka, laut dan selat di sekitar Pulau Madura, pesisir di Kalimantan Timur, dan muara sungai di selatan Pulau Papua atau muara sungai Digul. Perubahan pasang surut permukaan air laut dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Sumber energi pasang surut bersifat bukan saja dapat diperbaharui, tetapi juga tidak dapat menghasilkan polusi, sebagaimana energi air, mengingat sumber daya energi hidrokarbon Indonesia
akan terus menyurut dan bahkan habis di suatu saat. Perlu sejak dini dilakukan eksplorasi dan pengkajian pemanfaatan energi pasang surut, mengingat posisi negara Indonesia yang dikelilingi lautan dengan potensi energi pasang surut cukup besar. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, sampailah kita pada kesimpulan. Maka kesimpulan perkuliahan pada pertemuan yang ke-6 ini adalah ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pembangkit listrik tenaga pasang surut. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan yang pertama, setelah dibangun, energi pasang surut dapat diperoleh secara gratis. Yang kedua, kelebihannya adalah tidak menghasilkan gas rumah kaca ataupun limbah lainnya. Kelebihan yang ketiga, tidak membutuhkan bahan bakar. Kelebihan yang keempat, biaya operasi yang rendah. Kemudian, biaya yang kelima, produksi listrik stabil. Dan kelebihan selanjutnya adalah pasang surut air laut dapat diprediksi. Kemudian, kelebihan selanjutnya adalah turbin lepas pantai memiliki biaya instalasi rendah dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang besar. Kemudian kekurangannya adalah yang pertama, sebuah dam yang menutupi muara sungai memiliki biaya pembangunan yang sangat mahal dan meliputi area yang sangat luas sehingga merubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun hilir hingga berkilo-kilometer. Kekurangan yang kedua adalah hanya dapat mensuplai energi kurang lebih 10 jam setiap harinya ketika ombak bergerak masuk ataupun keluar. Saudara-saudara mahasiswa, dari hasil kajian pemanfaatan energi pasang surut menggunakan model waduk penumpang air dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan di daerah Khatulistiwa yang dikelilingi oleh sejumlah lautan dengan potensi sumber daya energi kelautan cukup besar, termasuk di antaranya energi pasang surut. Kemudian yang kedua, energi pasang surut dapat dimanfaatkan dengan membangun bangunan waduk dengan kanal outlet atau inlet yang dilengkapi dengan turbin dan generator pembangkit listrik. Waduk dikosongkan atau diisi dalam waktu 1 atau kurang dari 1 jam untuk mengantisipasi usainya saat puncak pasang atau puncak surut. Yang ketiga, kapasitas daya power PKW pembangkit listrik yang dapat dibangkitkan dari model tersebut ditentukan oleh luas area kanal pembuangan outlet inlet, bukan pada volume waduk. Sedangkan besarnya akumulasi energi PACC KWH tergantung pada volume waduk dan tidak pada luas kanal outlet inlet. Yang keempat, pada prinsipnya, saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, semakin besar luas area kanal outlet inlet, semakin cepat air dalam waduk terkuras atau terisi. Tetapi dalam hal ini besaran PACC lah yang sesungguhnya
menentukan jumlah energi yang dapat diproduksikan. Yang kelima, saudara-saudara, untuk merancang ukuran waduk, faktor yang harus diperhatikan adalah kedua parameter luas, area kanal, outlet, inlet. Yang kelima, untuk merancang ukuran waduk, faktor yang harus diperhatikan adalah kedua parameter luas area kanal, outlet, inlet A, dan volume air dalam waduk yang bila digunakan ketinggian konstan menjadi faktor luas area waduk B. Yang keenam, saudara-saudara sekalian, untuk mendapatkan desain yang optimum, faktor yang diperhatikan adalah luas atau area kanal, outlet, inlet A demikian rupa sehingga pengosongan atau pengisian waduk dapat dilakukan dalam waktu sama dengan atau kurang dari 1 jam. Sebagai negara yang memiliki potensi sumber daya energi pasang surut, di Indonesia perlu terus dilakukan pengkajian terhadap potensi pemanfaatan SDE pasang surut, mengingat semakin langkanya SDE fosil, terutama minyak dan gas bumi. Selain itu, seperti jenis energi hidro, energi pasang surut dikenal sebagai energi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi gas rumah kaca yang signifikan. Energi biogas. Saudara-saudara sekalian, dimanapun Anda berada, beberapa tahun terakhir ini energi merupakan persoalan yang krusial di dunia. Peningkatan permintaan energi yang disebabkan oleh pertumbuhan populasi penduduk dan menipisnya sumber cadangan minyak dunia serta permasalahan emisi dari bahan bakar fosil memberikan tekanan kepada setiap negara untuk segera memproduksi dan menggunakan energi terbarukan. Selain itu, peningkatan harga minyak dunia hingga mencapai $100 per barel juga menjadi alasan yang serius yang menimpa banyak negara di dunia, terutama Indonesia. Lonjakan harga minyak dunia akan memberikan dampak yang besar bagi pembangunan bangsa Indonesia. Konsumsi BBM yang mencapai 1,3 juta barel tidak seimbang dengan produksinya yang nilainya sekitar 1 juta per barel, sehingga terdapat defisit yang harus dipenuhi melalui impor. Menurut data ISDM tahun 2006, cadangan minyak Indonesia hanya tersisa sekitar 9 miliar barel. Apabila terus dikonsumsi tanpa ditemukannya cadangan minyak baru, diperkirakan cadangan minyak ini akan habis dalam 2 dekade mendatang. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional untuk mengembangkan sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar minyak. Kebijakan tersebut menekankan pada sumber daya yang dapat diperbarui sebagai alternatif pengganti bahan bakar minyak. Salah satu sumber energi alternatif adalah biogas
Gas ini berasal dari berbagai macam limbah organik seperti sampah biomasa, kotoran manusia, kotoran hewan, dapat dimanfaatkan menjadi energi melalui proses anaerobic digestion. Melalui proses anaerobic digestion menjadi energi melalui proses anaerobic digestion. Proses ini merupakan peluang besar untuk menghasilkan energi alternatif sehingga akan mengurangi dampak penggunaan bahan bakar fosil. Saudara-saudara mahasiswa, yang pertama anaerobic digestion. Biogas merupakan sebuah proses produksi gas bio dari material organik dengan bantuan bakteri. Proses degradasi material organik ini tanpa melibatkan oksigen disebut anaerobic digestion. Gas yang dihasilkan sebagian besar lebih 50% berupa metana. Material organik yang terkumpul pada digester atau reaktor akan diuraikan menjadi dua tahap dengan bantuan dua jenis bakteri. Tahap pertama, material organik akan didegradasi menjadi asam-asam lemah dengan bantuan bakteri pembentuk asam. Bakteri ini akan menguraikan sampah pada tingkat hidrolisis dan asidifikasi. Hidrolisis yaitu penguraian senyawa kompleks atau senyawa rantai panjang seperti lemak, protein, karbohidrat menjadi senyawa yang sederhana. Sedangkan asidifikasi yaitu pembentukan asam dari senyawa sederhana. Saudara-saudara, setelah material organik berubah menjadi asam-asam, maka tahap kedua dari proses anaerobic digestion adalah pembentukan gas metana dengan bantuan bakteri pembentuk metana seperti Methanococcus, Methanosarcina, Methanobacterium. Perkembangan proses anaerobic digestion telah berhasil pada banyak aplikasi. Proses ini memiliki kemampuan untuk mengolah sampah atau limbah yang keberadaannya melimpah dan tidak bermanfaat menjadi produk yang lebih bernilai. Aplikasi anaerobic digestion telah berhasil pada pengolahan limbah industri, limbah pertanian, limbah peternakan. Yang kedua, sejarah biogas. Sejarah penemuan proses anaerobic digestion untuk menghasilkan biogas tersebar di benua Eropa. Penemuan ilmuwan Volta terhadap gas yang dikeluarkan di rawa-rawa terjadi pada tahun 1770, beberapa dekade kemudian. Avogadro mengidentifikasikan tentang gas metana. Setelah tahun 1875, dipastikan bahwa biogas merupakan produk dari proses anaerobic digestion. Tahun 1884, Pasteur melakukan penelitian tentang biogas menggunakan kotoran hewan. Era penelitian Pasteur menjadi landasan untuk penelitian biogas hingga saat ini. Yang ketiga, komposisi biogas. Biogas sebagian besar mengandung gas metana, CH4, dan karbon dioksida CO2 dan beberapa kandungan yang jumlahnya kecil, diantaranya hidrogen sulfida H2S dan amonia NH3 serta hidrogen dan H2 nitrogen yang kandungannya sangat kecil. Energi yang terkandung
dalam biogas tergantung dari konsentrasi metana CH4. Semakin tinggi kandungan metana, maka semakin besar kandungan energi nilai kalor pada biogas. Dan sebaliknya, semakin kecil kandungan metana, semakin kecil nilai kalor. Semakin kecil nilai kalor. Kualitas biogas dapat ditingkatkan dengan memperlakukan beberapa parameter, yaitu menghilangkan hidrogen sulfur, kandungan air, dan karbon dioksida atau CO2. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, hidrogen sulfur mengandung racun dan zat yang menyebabkan korosi. Bila biogas mengandung senyawa ini, maka akan menyebabkan gas yang berbahaya, sehingga konsentrasi yang diizinkan maksimal 5 ppm. Bila gas dibakar, maka hidrogen sulfur akan lebih berbahaya karena akan membentuk senyawa baru bersama-sama oksigen, yaitu sulfur dioksida, sulfur trioksida, SO2, SO3. Senyawa ini lebih beracun, pada saat yang sama akan membentuk sulfur acid H2SO3, suatu senyawa yang lebih korosif. Parameter yang kedua adalah menghilangkan kandungan karbon dioksida yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas, sehingga gas dapat digunakan untuk bahan bakar kendaraan. Kandungan air dalam biogas akan menurunkan titik penyalaan biogas serta dapat menimbulkan korosif. Yang keempat, reaktor biogas. Ada beberapa jenis reaktor biogas yang dikembangkan, diantaranya adalah reaktor jenis kuba tetap, reaktor terapung, reaktor jenis balon, jenis horizontal, jenis lubang tanah, dan jenis pirosemen. Dari keenam jenis digester biogas yang sering digunakan adalah jenis kuba tetap dan jenis drum mengambang. Beberapa tahun terakhir ini dikembangkan jenis reaktor balon yang banyak digunakan sebagai reaktor sederhana dalam skala kecil. Saudara-saudara mahasiswa, reaktor kuba tetap. Reaktor ini disebut juga reaktor Cina. Dinamakan demikian karena reaktor ini dibuat pertama kali di China sekitar tahun 1930-an. Kemudian sejak saat itu reaktor ini berkembang dengan berbagai model. Para reaktor ini memiliki dua bagian, yaitu digester sebagai tempat pencerna material biogas dan sebagai rumah bagi bakteri, baik bakteri pembentuk asam ataupun bakteri pembentuk gas metana. Bagian ini dapat dibuat dengan kedalaman tertentu menggunakan batu bata, atau beton. Strukturnya harus kuat karena menahan gas agar tidak terjadi kebocoran. Bagian yang kedua adalah kuba tetap. Dinamakan kuba tetap karena bentuknya menyerupai kuba dan bagian ini merupakan pengumpul gas yang tidak bergerak. Gas yang dihasilkan dari material organik pada digester akan mengalir dan disimpan di bagian kuba. Keuntungan dari reaktor ini adalah biaya konstruksi lebih murah daripada menggunakan reaktor terapung. Keuntungan dari reaktor ini adalah biaya konstruksi lebih murah daripada menggunakan reaktor terapung karena tidak memiliki bagian yang bergerak, menggunakan besi yang tentunya harganya relatif lebih mahal dan perawatannya lebih mudah.
Sedangkan kerugian dari reaktor ini adalah seringnya terjadi kehilangan gas pada bagian kubah karena konstruksi tetapnya. Saudara-saudara mahasiswa, reaktor floating drum. Reaktor jenis terapung pertama kali dikembangkan di India pada tahun 1937 sehingga dinamakan dengan reaktor India. Memiliki bagian digester yang sama dengan reaktor Kuba. Perbedaannya terletak pada bagian penampung gas menggunakan peralatan bergerak menggunakan drum. Drum ini dapat bergerak naik turun yang berfungsi untuk menyimpan gas hasil fermentasi dalam digester. Pergerakan drum mengapung pada cairan dan tergantung dari jumlah gas yang dihasilkan. Saudara-saudara mahasiswa dimanapun Anda berada, keuntungan dari reaktor ini adalah dapat melihat secara langsung volume gas yang tersimpan pada drum karena pergerakannya. Karena tempat penyimpanan yang terapung sehingga tekanan gas konstan. Sedangkan kerugiannya adalah biaya material konstruksi dari drum lebih mahal. Faktor korosi pada drum juga menjadi masalah, sehingga bagian pengumpul gas pada reaktor ini memiliki umur yang lebih pendek dibandingkan menggunakan tipe kubah tetap. Selanjutnya adalah reaktor balon. Reaktor balon merupakan jenis reaktor yang banyak digunakan pada skala rumah tangga yang menggunakan bahan plastik, sehingga lebih efisien dalam penanganan dan perubahan tempat biogas. Reaktor ini terdiri dari satu bagian yang berfungsi sebagai digester dan penyimpan gas masing-masing bercampur dalam satu ruangan tanpa sekat. Material organik terletak di bagian bawah karena memiliki berat yang lebih besar dibandingkan gas yang akan mengisi pada rongga di atas. Yang kelima, konservasi energi. Konservasi limbah melalui proses anaerobic digestion dengan menghasilkan biogas memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, biogas merupakan energi tanpa menggunakan material yang masih memiliki manfaat termasuk biomasa, sehingga biogas tidak merusak keseimbangan karbon dioksida yang diakibatkan oleh penggundulan hutan dan perusakan tanah. Yang kedua, energi biogas dapat berfungsi sebagai energi pengganti bahan bakar fosil, sehingga akan menurunkan gas rumah kaca di atmosfer dan emisi lainnya. Yang ketiga, metana merupakan salah satu gas rumah kaca yang keberadaannya di atmosfer akan meningkatkan temperatur. Dengan menggunakan biogas sebagai bahan bakar, maka akan mengurangi gas metana di udara. Kemudian, saudara-saudara, limbah berupa sampah kotoran hewan dan manusia merupakan material yang tidak bermanfaat. Bahkan bisa mengakibatkan racun yang sangat berbahaya. Aplikasi anaerobic digestion akan meminimalkan efek tersebut dan meningkatkan nilai manfaat dari limbah. Selain keuntungan energi yang didapat dari proses anaerobic digestion dengan menghasilkan gas bio, produk samping seperti slut material ini diperoleh dari sisa proses anaerobic digestion yang berupa padat dan cair. Masing-masing dapat digunakan sebagai pupuk berupa pupuk cair dan pupuk padat. Kemudian kita membahas energi biomasa.
I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, sebagai rangkuman pada pertemuan yang ke-6 ini adalah yang pertama, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, hidup menjadi mudah. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mudah mewujudkan kesejahteraan hidup. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Di semua bidang kehidupan manusia mendapatkan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak pada pemenuhan kebutuhan pokok hidup manusia, kesehatan, penyediaan energi, komunikasi, dan transportasi, kemakmuran, dan kesejahteraan atau kelangsungan hidup manusia. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkuliahan pada pertemuan yang ke-6 ini. Semoga ada manfaatnya dan berjumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.